Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku pemateri pertama dari kelompok 7 yang akan membahas tentang dana pensiunan syariah. Langsung saja tanpa basa-basi masuk ke materi penjelasan, yaitu pengertian dana pensiunan. Dana pensiunan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiunan adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiunan. Berdasarkan definisi ini, dana pensiunan merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiunan yang dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan. Landasan hukum operasional. Secara garis besar, tujuan dana pensiunan adalah untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada waktu hari tua, yaitu pada saatnya yang bersangkutan tidak mampu bekerja lagi. Hal ini sangat baik dan dapat memelihara kesejahteraan yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, tentunya pensiunan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Dana pensiunan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiunan. Program dana pensiunan di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan dana pensiunan pemerintah di Indonesia antara lain Jam Sostek, suatu program kontribusi tetap diwajibkan untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun Kementerian Keuangan memegang peranan dan pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Program lainnya dikenal dengan TASPEN, yaitu Tabungan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan program pensiunan swasta yang ditanggung-jawabi oleh Departemen Keuangan Keputusan Presiden Nomor 8 1997 dan ASABRI, yaitu pensiunan angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan. Kepres Undang-Undang Nomor 8 1997. Undang-Undang Dana Pensiunan Nomor 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiunan swasta di Indonesia. Undang-undang didasarkan pada prinsip kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya, yaitu walaupun pembentukan program pensiunan bersifat sukarela. Hak penerimaan manfaat harus dijamin. Untuk landasan hukum operasional dana pensiunan syariah, belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung, sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiunan syariah hanya mengacu pada peraturan dan pensiunan yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus. Poin yang ketiga, yaitu asas dan tujuan dana pensiunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan dan pensiunan berdasarkan pada asas sebagai berikut. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dan dana pensiunan dari kekayaan badan hukum pendirinya. Dana pensiunan didukung badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiunan yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. 2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Penyelenggaraan dana pensiunan berdasarkan asas ini, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, harus dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dan kekayaan
pendiri sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Yang selanjutnya, asas pembinaan dan pengawasan. Asas penggunaan dan kekayaan dana pensiunan terhindar dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana, yaitu memenuhi hak peserta yang dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan meliputi sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dan pensiunan. Asas penundaan manfaat. Penyelenggaraan program dana pensiunan dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta, maka berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta yang dapat dilakukan setelah peserta pensiun. Pembayaran dilakukan secara berkala. Asas kebebasan. Ada beberapa tujuan dan fungsi dana pensiunan baik untuk kepentingan perusahaan peserta dan lembaga pengelola pensiun. Terhadap perusahaan, kewajiban moral di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai pensiun. Poin yang berikutnya adalah loyalitas karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya asing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas berprofesional di pasar tenaga kerja. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi kepada perusahaan, agar usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah mereka bekerja di perusahaannya. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Asas dan tujuan dana pensiunan terhadap peserta, yaitu rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia berhenti bekerja. Penyelenggaraan dana pensiunan. Mengelola dana pensiunan untuk memperoleh keuntungan turut membantu mendukung program pemerintah sebagai bukti sosial terhadap para peserta. Adapun fungsi dana pensiunan sebagai para peserta antara lain yaitu asuransi peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama. Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja, merupakan tabungan untuk dana atas pesertanya sendiri. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun dalam seumur hidup peserta, dan janda ataupun duda sebagai peserta mendapatkan dana pensiunan.